Assalamualaikum minasang, welcome back to my channel Daily Ari. Clap. Ya minasang, aku mau sharing tentang skill tes pengolahan makanan. Alhamdulillah minasang, aku udah lulus tes skill pengolahan makanan. Aku tes kemarin itu waktu tanggal 19 November 2020. Nah itu pertama kali banget tes skill pengolahan makanan diubah dari soal ke bahasa Indonesia ke soal bahasa Jepang. Alhamdulillahnya aku lulus. Saat itu aku belajar bahasa Jepang baru 4 bulan setengah. Jadi aku kan pengen kerja di Jepang pakai visa Tokutegino. Syaratnya kan harus ada GFT sama sertifikat SSW. Nah kebetulan aku ngambil SSW-nya itu yang pengolahan makanan. Pas itu aku belajar Minano Nihongo 2 baru sampai bab 33-an. Tapi karena aku yakin aku bisa, jadi aku belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah aku lolos. Ya langsung aja teman-teman, aku bakalan sharing gimana cara belajar aku sampai bisa lolos tes skill pengolahan makanan. Ya jadi teman-teman, aku belajar skill tes pengolahan makanan itu cuman beberapa minggu, mungkin 3 mingguan aku belajar skill tes pengolahan makanan ini. Aku belajarnya pakai 3 buku modul ini. Jadi kan pengolahan makanan itu ada 3 modul. Modul yang pertama ini modul yang kedua, terus ini modul yang ketiga. Dari ketiga modul itu aku cuman belajarnya pakai 2 modul ini. Jadi modul yang satu laginya yang paling terakhir, modul yang ini aku enggak pelajarin, aku cuman baca doang. Ini kan isinya glosarium gitu, kayak indeks-indeks gitu ya. Jadi ini tuh di soal tuh enggak keluar sama sekali. Nah langkah yang pertama, kalian terjemahin dulu kedua buku modul itu, tapi terjemahinnya itu per kosakata. Kalian boleh gunakan Google Translate untuk memudahkan menerjemahkannya. Nah, aku punya cara cepat untuk menerjemahkan per kosakatanya. Ya minasang, cara menggunakan Google Translate-nya, kalian bisa pakai huruf Romaji. Kita ambil contoh di bagian pertama, ada Sokuhin anzen wa naze taisetsuka. Nah, kita ambil per kosakatanya. Berarti di sini ada Sokuhin. Kita masuk ke Google Translate, ditranslate Jepang ke Indonesia. Terus kalian tulis aja pakai huruf Romaji Sokuhin. Nah, di sini otomatis bakalan ada artinya makanan atau produk. Terus ada kata lagi anzen. Kalian tulis juga pakai huruf Romaji, bakalan keluar hasilnya anzen itu aman ya. Nah, seperti itu minasang. Jadi jangan terjemahinnya per kalimat, karena kalau kalian menerjemahkannya per kalimat, kalian gak bakal tahu arti per kosakata itu apa. Sedangkan kuncinya itu kalian harus hafal banyak kosakatanya. Ketika kosakatanya kalian banyak yang hafal, untuk menerjemahkan satu kalimat itu pasti sangat mudah. Nah, ada juga kendala aku gunain Google Translate. Jadi, sebelumnya minasang harus punya dulu file pengolahan makanannya. Kalau minasang mau, boleh DM ke IG aku. IG aku ada di bawah ya. Kalian bisa DM, nanti aku kasih filenya. Misalkan contohnya itu Koujo. Koujo kan pabrik nih.
Tapi di situ di translate beda gitu, bukan pabrik. Kalian tinggal buka soft filenya, terus yang kanjinya itu kalian copy, habis itu paste di Google Translate. Nah, maka hasilnya akan sama, yaitu pabrik. Ini untuk memvalidkan, karena di Google Translate kan nggak hanya satu kata ngartiinnya, jadi ada beberapa referensi kata juga. Nah, itu yang bikin bingung. Jadi, untuk mengantisipasi untuk kosakata, kalian boleh di copy paste dulu dari soft filenya. Itu tadi yang pertama, minasang. Kalian terjemahin semua dulu kedua modulnya. Fokus, benar-benar fokus menerjemahkan. Waktu itu aku nerjemahinnya sekitar 5 harian. Langkah yang kedua, kalian baca sambil dihafalkan per halaman. Ya, contohnya bisa dilihat. Ya, minasang, tadi kan aku udah menerjemahkan semua. Nah, aku baca lagi semua modulnya. Aku baca sambil hafalin per halaman. Jadi kalian baca sambil hafalin per halaman, sambil ngelatih juga nyusun satu kalimat itu. Nah, ketika ada beberapa kata yang penting atau yang sulit dihafal menurut aku bakalan tulis di bawah atau di samping dari buku ini. Ya, contohnya seperti ini, minasang. Jadi ini tuh buat patokan aku, biar kata-kata yang sulit dihafalin itu aku bakalan nge-review lagi dan bakal aku hafalin sampai bener-bener hafal. Begitu seterusnya sampai halaman terakhir, aku catet kosakata yang enggak aku hafal atau yang sekiranya penting. Oke, minasang, tadi kan menerjemahkan per kosakata udah, terus membaca sambil menghafalnya udah. Nah, yang terakhir itu aku baca sekali lagi modulnya, itu bener-bener fokus. Jadi, aku coba membaca atau menyusun satu kalimat. Contohnya seperti ini, minasang. Di sini aku ambil sokuchu doku o okosu bisei butsu ga soushoku suru mitsu no youso. Nah, kan tadi kan kalian udah hafal tuh per kosakatanya. Sokuchu doku artinya keracunan makanan. Okosu artinya menyebabkan, bisa juga membangkitkan, bisa juga mengakibatkan. Terus ada bisei butsu, artinya mikroorganisme. Terus ada shoushoku, artinya pertumbuhan atau berkembang biak. Ada mitsu, mitsu itu artinya 3 buah. Terus ada youso, youso artinya faktor atau elemen. Nah, untuk mencoba menyusun satu kalimat ini, aku terjemahinya itu dari belakang. Karena emang rumus bahasa Indonesia sama bahasa Jepang kan beda. Kalau bahasa Jepang kan kita baca kan dari belakang ya. Jadi, kalau disusunkan 3 faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan. Nah, kita lihat di versi bahasa Indonesianya. Nah, artinya di sini sama aja. 3 faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan. Ya, minasang, dari modul 1 sampai modul 2 aku susun terus seperti itu. Biar apa? Biar kalian itu paham isi dari modul ini. Kalau udah paham, kalian bakalan inget terus artinya itu apa. Mudahnya lagi, pengolahan makanan itu di modulnya kosakatanya itu aja, teman-teman. Untuk menerjemahkan, kalian mungkin akan kesulitan di bagian awal-awal. Tapi kalau udah beberapa halaman, kalian untuk menerjemahkan kosakata itu gampang banget. Karena kosakata ini, sebelumnya ada di halaman sebelumnya. Berulang seperti itu terus.
Jadi sambil menerjemahkan aja kalian itu udah sambil menghafalnya gitu. Ya minasang, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang mau tes di bulan Maret atau bulan-bulan selanjutnya. Itsumo ganbarimasu ne. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Arigato, assalamualaikum minasang.